Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisa data, ya, atau metode analisa data. Nah, kalau dalam penelitian dakwah, yaitu penelitian yang terkait dengan dakwah Islam khususnya, sebenarnya ini tidak hanya untuk fakultas dakwah dan tidak hanya penelitian dakwah, sebenarnya berlaku untuk umum, ya. Cuma yang sering dipakai karena kita di KPI, ya, di kuliah di KPI, komunikasi dan penyiaran Islam, ya, atau yang dulunya itu fakultas dakwah, ya, prodinya KPI, ini yang sering memakai ini gitu. Makanya beda, artinya itu sebenarnya tidak beda, cuma sering memakai metode analisa yang ini gitu, yang mau saya sampaikan, ya, yaitu metode analisa penelitian kualitatif, ya. Nah, kalau kuantitatifnya nanti juga saya jelaskan kalau masih ada waktu sedikit, ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, artinya itu kuantitatif ya dipakai, kualitatif ya dipakai. Tapi kenapa di prodi KPI, ya, atau fakultas dakwah itu cenderung memakai kualitatif, ya? Ya karena ada alasannya, yaitu kalau di KPI ini, ya, atau di dakwah itu kebanyakan adalah penelitian lapangan, ya, atau field research, ya. Field research satu itu, ya, karena penelitian lapangan, field research. Yang kedua alasannya biasanya kebanyakan meneliti manuskrip, teks-teks, ya, teks Al-Quran, teks Al-Hadis, ya. Makanya kualitatif analisanya. Itu yang kedua. Yang ketiga alasannya kenapa di fakultas dakwah di prodi KPI, ya, itu memakai kecenderungannya adalah kualitatif. Itu biasanya yang diteliti itu tokoh, ya, ketokohan juga, ya. Yang ketiga ini alasan ketiga, yaitu tokoh ulama, ya, tokoh dakwah, ya, daiyah gitu, ya, terus kemudian tokoh lembaga dakwah dan sebagainya. Nah, ini tokoh kan otomatis bukan sesuatu yang kuantitatif, ya, tidak hitung-menghitung, tetapi di situ adalah pendapat gitu, ya, yang diteliti adalah pendapat. Maka metode analisanya itu penelitiannya, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Lah metode analisanya ini yang mau saya sampaikan, ya, metode analisa data. Dan sebelumnya itu pengumpulan data dulu, ya. Pengumpulan datanya itu menggunakan yang pertama biasanya dokumentasi. Dokumentasi itu apa? Ya, segala sesuatu yang terkait dengan dokumen, ya. Bisa berupa ya foto, terus kemudian bisa berupa pamflet, ya, terus kemudian program kerja yang di situ ditulis dalam tulisan-tulisan atau berupa buku-buku, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengumpulan data yang dokumentasi, ya. Nah, terus kemudian yang kedua, di samping memakai dokumentasi, biasanya mengumpulkan datanya juga memakai metode wawancara. Nah, wawancara itu yang seperti apa? Ya, wawancara aja, ya. Jadi wawancara pada tokoh, ya, tentang sesuatu yang kita teliti, ya. Jadi itu kebanyakan itu wawancara. Nah, terus kemudian di samping itu juga melakukan survei lapangan. Nah, jadi yang tepat sebenarnya survei, ya, bukan observasi. Bukan sekedar observasi, bukan observasi. Kenapa? Kalau observasi itu adalah melakukan penelitian dokumentasinya itu pengumpulan datanya itu mengamati lama, ya, dalam waktu 24 jam tidak berhenti sesuai dengan pengumpulan data yang diinginkan. Artinya itu mengamati terus nggak lepas dari pandangan selama yang dibutuhkan, misalnya 4 bulan, ya 4 bulan begitu terus gitu. Makna yang sesungguhnya, makna observasi itu, gitu, ya. Tapi kalau dalam penelitian S1 seperti kita, ya,
apalagi muslim, dia tetap berhenti, kadang sholat, kadang makan kan gitu ya. Observasinya, pengamatannya itu menggunakan waktu tertentu. Tapi kalau di barat kayak non muslim gitu ya, peneliti memang mereka peneliti, ya betul-betul itu observasi sampai betul-betul, jadi ada 24 jam ya, nggak berhenti ya, sampai seperti itu observasi. Ini lagi yang ketiga. Yang keempat tadi ya survei. Bedanya apa? Kalau survei itu sekedar survei ke lapangan, melihat dulu. Itu biasanya penelitian pendahuluan itu dilakukan dengan itu, observasi dulu, atau yang sering dengan bahasa umumnya survei dulu. Misalnya sebelum kamu itu meneliti pondok pesantren, kamu kesana dulu sebelum mengajukan judul ke kampus ya. Survei dulu, pondok pesantren yang kira-kira aku cocok untuk penelitianku, pondok pesantren mana ya? Kamu kesana mengamati dulu, nah, nanti baru mengajukan judul. Nah, diajukan judul itu kan ditulis ya. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif ya, tentang pondok pesantren apa ya, dengan metode penelitian satu survei ya, atau dokumentasi atau observasi. Itu nanti ditulis di situ. Observasi itu maksudnya mengamati pondok tersebut kan gitu ya. Itu metode pengumpulan data. Nah, sekarang metode analisa datanya. Sebelum dianalisa data setelah Anda melakukan survei atau observasi tadi ya, atau dokumentasi itu bisa sampai sebelum wawancara tanya dulu. Di sini ada struktur organisasinya, ada gitu ya, ada program kerjanya, ada. Nah, itu program kerjanya sama struktur organisasinya ada itunya enggak, ada pamfletnya gitu ya, ada bukunya. Nah, kalau dokumentasi itu minta aja ya. Jadi sampai orang kesel kabeh wawancara enggak, tapi ada yang dokumentasi juga, yaitu minta aja struktur pengurusnya. Barangkali kan sudah ada bukunya kan, nah, diminta kalau ada pamfletnya ya. Kalau misalnya ini nggak boleh diminta, ya difoto gitu misalnya ya, untuk bukti kan gitu. Terus atau motokopi, sampean motokopi buku tentang program kerja di lembaga itu ya. Itu yang dimaksud dengan metode dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Nah, setelah itu tadi wawancara kan, yang semuanya yang terkait dengan kita teliti. Misalnya wawancara tentang manajemen manajemen dakwah ya, atau manajemen penyiaran agama Islam di pondok pesantren mana gitu ya. Nah, baru sampai wawancara. Nah, setelah itu kan namanya metode pengumpulan data. Kan datanya sudah terkumpul sama kamu, ya kan? Hasil surveinya kamu tulis bahwa pondok pesantren ini ternyata melakukan ini tulisin sendiri ya. Nah, dari observasinya juga ya diamati, ternyata ustadznya itu disiplin banget gitu, atau terbalik banyak yang terlambat, kamu tulis ya kan. Itu metode surveinya pas observasinya. Nah, dokumentasinya tadi kamu sudah moto gitu ya, sudah motokopi gitu ya, hal-hal yang terkait dengan penelitian kita, misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasinya ya kan. Terus kemudian program kerjanya sudah kamu minta ya, di fotokopi atau minta pamfletnya ya, itu namanya metode dokumentasi. Sudah kan ya, hasil observasi, survei sama dokumentasi sudah terkumpul, baru kemudian melakukan wawancara yang terkait dengan yang diteliti ya. Jadi tidak sekedar melihat di dokumen, ya ini ada program kerjanya, diwawancarai juga, Bu, ini program kerjanya berjalan semua, Bu, yang sesuai di sini ya, ada filenya, Bu, dokumentasinya, kegiatannya ada mana gitu ya. Itu penelitian ya. Nah, itu namanya wawancara. Nah, ketika wawancara setelah itu tanya lagi, ini ada ustadz yang suka terlambat tidak, Bu gitu ya. Ada kira-kira berapa persen, Bu, yang terlambat sama yang aktif kan gitu ya, yang disiplin. Nah, itu wawancara. Tulis juga kan hasil wawancaranya, ditulis ya, atau direkam nanti baru ditulis sama kamu, atau direkam aja, rekaman itu disimpan ya, nanti untuk apa? Untuk ini yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, ini namanya tahap selanjutnya reduksi. Tadi kan pengumpulan data ya, bisa melalui observasi, survei,
dipakai semua ya, dokumentasi wawancara ini ya dipakai semua 4. Setelah dipakai semua, nanti baru ini kan namanya tahap pengumpulan data, baru reduksi data. Ini yang dimaksud reduksi data. Makanya ketika menulis metode penelitian di bab 3 metodologi penelitiannya, ini urut seperti ini. Jangan analisa dulu baru pengumpulan data, ya mengumpulkan data dulu baru reduksi. Reduksi itu apa? Re kan artinya kembali ya kan. Nah, kembali di deduksi, diambil ya, berarti reduksi. Nah, diambil mana? Tadi yang kamu kumpulkan kan banyak banget ya, wawancaranya panjang lebar ya, malah ngobrol, oh iya mbak saya juga punya itu adik kuliah di sana gitu ya. Nah itu yang dimaksud reduksi itu, diambil yang penting-penting saja, diambil yang dibutuhkan untuk penelitian. Jadi ketika respondennya sampai cerita punya teman atau saudara kuliah di sini, kamu temannya apa bukan, itu di-cut, dibuang ya. Kalau misalnya itu berupa rekaman, ya jangan ditulis ya, jangan direkam ya, atau rekamannya dihapus sampai rumah ya. Itu namanya reduksi, diambil yang dibutuhkan saja dalam penelitian, yang tidak dibutuhkan dibuang. Terus kalau misalnya wawancaranya dokumentasi juga begitu, sampai butuhnya cuma sejarah organisasinya ya, struktur organisasinya ya, terus kemudian program kerjanya. Tiba-tiba kamu dibawain satu bundel gini, bukti kelasnya ini sekian orang gitu ya, santrinya sekian orang. Ya sama kamu kan, ya ini sih file data banyak ya, tapi di situ misalnya ada sing orang kanggo misalnya tentang apa, dia nggak usah diambil. Itu namanya reduksi data. Ambillah yang dibutuhkan oleh penelitian kita saja. Paham sampai sini ya? Nah, setelah direduksi data, ini yang sudah dibuang dipisahkan, nggak digunakan ya dalam penelitian kita. Nah, kita gunakan yang ini, yang sudah direduksi, yang sudah dipilih sesuai dengan penelitian kita. Nah, baru yang dipilih ini penelitian kita yang akan kita teliti baru dianalisa. Ya, ini yang sudah dipilih tadi, yang sesuai kebutuhan penelitiannya baru dianalisa. Nah, analisanya bagaimana? Ini mau saya sampaikan. Analisa data, metode analisa data itu kalau di penelitian kualitatif ada yang namanya menganalisa manuskrip ya, menganalisa pendapat ya dari hasil wawancara itu ya, menganalisa kalimat. Itu bisa digunakan dengan metode analisa induktif ya. Induktif apa induktif? Induktif itu menganalisa suatu masalah dengan cara berpikir in kan artinya kecil ya, masuk dari hal-hal yang kecil dulu, kemudian digeneralisasikan kepada yang lebih umum. Paham sampai sini? Saya contohkan. Misalnya Anda meneliti santri pondok pesantren A gitu ya, pondok pesantren apa lah nggak tahu ya. Nah, itu secara induktif. Kalau metode analisa datanya induktif, berarti Anda meneliti dari yang terkecil, berarti personal. Paham? Santrinya 1000 ya. Tapi karena Anda itu meneliti metode analisa datanya induktif, maka diwawancarai satu-satu ya. Tapi tidak harus 1000. 1000 itu namanya populasi data. Paham? Keseluruhan data itu populasi data. Nah, kamu ambil sampelnya saja. 1000 santri, kamu ambil sampelnya, misalnya aku mau meneliti 100 saja ya, 100 santri. Itu namanya sampel penelitian. Dari 1000 kamu ambil cuma 100, berarti 10%-nya. Jadi kalau penelitian itu baiknya tidak 10%. 75%, berarti 750 santri.
Tapi kan sampean kon ngambil 750 santri ya keteteran kan. Yang masih S1 ya ora apa-apa dimaklumi 100 santri aja ya. Ini populasi. Jadi yang itu 100 santri diwawancarai semua. Udah ya? Nah, nanti 100 santri hasil wawancaranya kan pertanyaannya sama. Misalnya kapan Anda apa tujuan ya? Apa tujuan Anda nyantri di pesantren ini kayak gitu ya. Dari 100 itu kan jawabannya macam-macam banget ya. Nah, yang reduksi data itu maksudnya gini, 100 yang jawabannya macam-macam tadi yang sobek dibuang ya. Misalnya kamu tulis lewat kuesioner ya. Tapi kalau wawancara ya lewat rekaman, yang tidak berguna dibuang. Nah, terus yang berguna ini tadi direduksinya tidak hanya sekedar diambil yang sesuai kita saja, tapi di situ juga dipilah-pilah. Oh, ini jawabannya kembar ya. Dari 100 kan mesti ada sih kembar. Mencari ilmu kan gitu ya. Oh, si mencari ilmu 70 orang kan gitu ya. Tulis di bengkak klub mencari ilmu 70 orang tujuannya. Pertanyaan pertama, sama tulis sih di situ ya. Pertanyaan pertama, bengkak 70 orang mencari ilmu tujuannya untuk apa namanya? Tujuan ke pondok untuk mencari ilmu. Paham ya? Pilih kemana nih? Yang kedua, ternyata banyak juga ada 5 orang menjawab hanya untuk mengikuti perintah orang tua gitu ya. 5 orang perintah orang tua. Berarti 75 ya data wis dikumpulkan dari dewek. Yang 5 tentang disuruh orang tua, yang 70 untuk mencari ilmu. 10 maning apa? Jawaban beda maning. Dikumpulkan maning satu bukan ket gitu ya. Nah, ternyata dari 100 orang jawaban yang berbeda ada 5 jawaban. 1 jawaban mencari ilmu, ada yang kedua jawaban untuk disuruh orang tua, 3 mengisi waktu luang. Bisa juga loh ya. 4 kepengin hafal Al-Qur'an. Macam-macam kan? Nah, 5 hanya sekedar ikut-ikutan teman. Ya bisa kan? Nah, ini berarti sudah reduksi. Sampai kok menganalisanya ke pena. Nah, menganalisa ini tadi, tingkat menganalisa tadi. Yang pertama dengan metode induktif, pemikiran induktif, dipikir dari satu-satu orang. Nah, itu dipikir. Oh, iya ini ya 100 orang pertanyaan gitu ya. Untuk poin pertama tentang tujuan ya, pertanyaan pertama tujuan melakukan apa, tujuan mondok ya, itu ada 5. Oh, ini jawabannya 5. Wis tulis ya, 5 versi jawaban apa tujuan mencari apa tujuan mondok kan gitu ya, sudah ya. Itu dianalisa. Udah simpan, tulis nang analisan sampean ki carane dari skripsi ki, carane penelitian juga besok kalau sampean jadi peneliti kayak gitu. Jadi pikirannya orang runyam, orang bingung ya menganalisanya. Wis simpan. Itu namanya analisa dengan metode induktif. Nah, setelah ini kan ini sudah satu-satu ya 100 orang. 70 orang menjawab mencari ilmu, tujuan mondok ya. 5 orang menjawab melaksanakan perintah orang tua dan seterusnya. Berarti analisa data nih, ini kan induktif ya, dari satu-satu orang itu sampai tulis dari 100 orang, itu namanya menganalisa ya. Ternyata 70 orang menjawab mencari ilmu ya, 5 orang menjawab disuruh orang tua, 10 orang menjawab hanya ikut-ikutan misalnya ditulis. Dengan demikian maka mayoritas santri pondok pesantren A mencari apa? Tujuan mondok adalah untuk mencari ilmu, yaitu sebanyak 70%. Paham ya? Nah, itu cara menganalisa seperti itu. Kalau menganalisa metode kualitatif ya. Nah, itu berarti sudah ya kalau pemikiran induktif satu persatu dulu dari seluruh santri ya. Nah, sekarang deduktif yang kedua. Yang kedua bisa juga menganalisa dengan cara deduktif. Deduktifnya apa? Seluruhnya dulu santri
mayoritasnya dulu ya, berpikir wah 100 orang ya. Ternyata di situ mayoritas ini 70 orangnya mencari ilmu kan gitu ya. Nah, maka kemudian dikatakan di situ mayoritas mencari ilmu, tetapi ada beberapa orang yang tidak mencari ilmu tujuannya, sehingga dengan demikian berarti di sini hanya sedikit saja yang tidak bertujuan mencari ilmu ya. Nanti akhirnya kesimpulannya, nanti di kesimpulan ini kan baru analisa ya. Nanti di akhir kesimpulan di sana di bab 5 ditulisnya kesimpulan, berarti pondok pesantren ini misalnya sudah sangat baik ya, karena sudah baiknya itu distandari sama kamu. Kalau 70% dari 100 ya, 100 orang, 70 dari 100 orang itu kategorinya apa? Sampean kudu ngerti ya. 50% ke bawah berarti kurang baik ya kan? Kurang dari 50% misalnya 20%, 10% itu sangat buruk. Itu misalnya ya, kamu tulis sendiri digawe kalkulasi sendiri, tapi ya sing logis, sing masuk akal. Otomatis sampai 50% ya cuma cukup ya kan, 50% cukup. Nah 50 sampai 60 namanya cukup ya. Misalnya nanti di komentar di kesimpulan cukup ya, cukup cukup baik misalnya ya. Nah, cukup baik. Nah tapi gua ngerti 80 sampai 70 ya, tadi kan 70 teratas, 70 sampai 80 baik ya. Oh di situ 80 berarti niat santri mondok di pesantren A baik ya, karena 70 sampai 80 maksudnya baik ya. Mayoritas 80 orang jawabnya mencari ilmu gitu ya. Kategori baiknya apa? Kategori baiknya itu mencari ilmu misalnya ya. Terus 90 sampai 100 sangat gitu ya. Kurang dari 50 berarti kurang baik. Ini kurang baik malah sangat buruk misalnya ya. Kok kabeh nyantri kok niate kur pengen jadi ya kepengen keren apa sangat buruk pondok itu gitu ya. Itu paham ya? Ini deduktif, mikir banyak dulu baru secara mayoritas, secara analisa mesti tujuannya mencari ilmu gitu ya. Ternyata bareng ditakoni satu-satu, oh enggak, ternyata banyak orang yang tidak bertujuan mencari ilmu gitu ya. Paham ya? Ini deduktif, cara analisa deduktif. Yang ketiga komparatif ya, atau perbandingan. Nah ini bisa juga sampai meneliti perbandingan ya, metode komparatif, yaitu dengan cara apa? Misalnya ya studi komparatif terhadap pondok pesantren A dengan pondok pesantren B. Ini membandingkan, sampean ya akan membandingkan ya, dibandingkan pondok pesantren A sama B itu lebih baik yang mana gitu. Itu namanya studi komparatif. Biasanya itu tadi nanti. Nah ini repot kalau studi komparatif, makanya jarang di skripsi mahasiswa. Dulu banyak, tapi sama saya takut nasihati, kamu jangan komparatif, repot kamu capek. Kecuali kamu mau repot udah nggak apa-apa ya. Dulu banyak banget skripsi yang seperti itu. Kenapa? Repotnya apa? Meneliti pondok pesantren yang dikomparasikan ya kan, minimal 2 kan, perbandingan masa banding ke karo satu orang, tapi jenenge bukan perbandingan ya mbok, A sama B minimal kan gitu. Pondok pesantren satu dengan yang lainnya itu namanya perbandingan. Kalau satu tok ya bukan perbandingan. Nah itu minimal 2 kan, berarti meneliti 2 tempat ya kan, pondok pesantren yang dibandingkan dengan pondok pesantren pembandingkan gitu. Nah misalnya pondok atau perguruan tinggi seperti itu ya, atau organisasi seperti itu, meneliti tentang studi komparatif manajemen dakwah Muhammadiyah dengan dakwah LDI misalnya, dibandingkan kan sampean kudu meneliti dua-duanya kan, LDI kepriwe, Muhammadiyah kepriwe kan gitu. Nah itu cuma 2. Lah kalau 3 malah studi komparatif antara pondok Muhammadiyah, NU dan LDI. Waduh, malah meneliti banyak banget, kesel orang karuan, hasilnya kursi ya kan. Nah kalau sampean teliti satu-satu kan sampean bisa menjadi 3 penelitian ya kan.
meneliti di LDII, meneliti di Muhammadiyah, meneliti di NU. Tapi ini siapa tahu suatu saat sampean menjadi manajer ya, atau kerja di suatu perusahaan atau di mana, disuruh sama bosnya coba diteliti studi banding ya, studi banding kesana sama kesana, yang paling bagus yang mana kan gitu. Nah ini namanya studi komparatif. Sampean teliti dua-duanya baru dianalisa, dibandingkan. Paham? Ya oke. Itu penelitian kualitatif, terutama adalah yang di penelitian KPI, itu metode analisa datanya yang seperti itu ya. Ada penelitian dengan cara pemikiran induktif, deduktif, dan komparatif ya. Nah, tetapi ada juga penelitian yang di situ ya memang itu metode penelitiannya seperti itu, tapi tidak ditulis seperti itu. Ditulisnya seperti apa? Ditulisnya ya metode analisa kualitatif ya. Saya tuliskan di situ ureanya dengan cara itu kan ada ya nanti di deskripsi teman-teman kita yang di atas ya, yang sudah pada wisuda itu ditulis saja, cuma ditulis itu. Metode analisa datanya adalah dengan menggunakan metode analisa Niels and Habermas. Jadi kudu menggunakan ini dok mau pengumpulan data, terus analisa data, kesimpulan itu reduksi data, kesimpulan kayak gitu dok ya boleh ya. Cuma ini saya tadi sedang menyampaikan bagaimana cara menganalisanya, paham? Nah itu yang langsung. Nah kalau misalnya ada landasan teorinya, cara berpikirnya begini. Jadi menganalisa itu tidak hanya sekedar yang tadi dari hasil penelitian responden ya, tapi juga dianalisa dengan landasan teori kita. Di bab 2 kan ada landasan teori ya. Misalnya apa? Meneliti tentang manajemen pondok pesantren A ya kan gitu. Ya. Sampai di bab 2 di landasan teori ya atau kajian pustaka sampai nulis panjang lebar tentang teori manajemen, paham? Nah, ketika sampai meneliti manajemen di pondok pesantren mana atau di perguruan tinggi mana atau di sekolah mana misalnya ya, lah sampean kembalikan ke teori itu, ke landasan teori yang kedua ya, yang bab 2. Itu cara menganalisanya seperti itu. Oh, kalau di bab 2 landasan teorinya manajemen itu macam-macam, ada manajemen tradisional ya, ada manajemen modern misalnya ya. Terus kan sampai nasa ciri-ciri manajemen tradisional itu seperti ini, modern itu seperti ini gitu kan. Di bab 2 sudah dipaparkan sama sampean ya di landasan teori. Nah, hasil penelitian tadi di bab 4 sampean lihat, oh ternyata ini yang di sini manajemennya itu persis yang di tradisional. Berarti nanti sampean di tingkat analisa begitu. Dengan demikian maka secara di pondok pesantren A menggunakan manajemen tradisional karena sesuai dengan syarat-syarat pada manajemen tradisional, yaitu tetap gitu ya, diterangkan terus di situ disimpulkan bahwa manajemennya adalah tradisional ya, atau sebaliknya yang manajemen modern. Nah sekarang kalau tidak ada di dua-duanya gimana? Yo, sudah punya landasan teori sampai ya tentang manajemen panjang lebar banyak ya. Kok tiba-tiba hasil penelitiannya tidak ada yang sesuai dengan di landasan teori bab 2? Itu berarti sampai analisanya dan kesimpulannya itu bicara apa itu di situ? Manajemennya berbentuk apa? Yo, tidak ada yang di teori. Gimana? Ya temuan baru. Berarti sampai malah hebat menemukan teori manajemen baru. Nah itu memang perlu kecerdasan pemikiran bagi si manajemen apa kayak ya. Nah sampai analisa. Saya tuh alhamdulillah kuliahnya baru sampai S2 karena S3 sudah tidak tertarik lagi ya, karena sudah pernah dapat beasiswa saya tolak. Sekarang sudah males, kayaknya cukup segini aja, nggak mau S3 ya, nggak tahu nanti kalau takdirnya sampai ke S3 nggak tahu ya, tapi saat ini belum kepengen ya. Itu alhamdulillah saya dua-duanya menemukan teori ya. Di S1 ya saya menemukan teori karena saya meneliti kitab hadis ya, Duratun Nasihin, terus
Di situ saya menemukan penemuan teori dakwah di situ, ya, di S1-nya. S2 juga begitu. S2 saya melakukan penelitian disertasi manajemen, ya. Manajemennya juga saya menemukan teori baru, itu ya, alhamdulillah. Ya karena saya mikir, loh, kok ini nggak sesuai dengan landasan teori ya. Terus saya mikir, oh berarti ini. Terus saya simpulkan sendiri. Ya kesimpulannya dari mana? Dari analisa saya. Tidak sesuai landasan teori, terus kemudian ini dengan hasil dari responden yang saya wawancarai. Respondennya mengatakan begini, langsung saya analisa, berarti bentuk manajemennya seperti itu. Nih, gitu ya. Kalau kitab bukan wawancara, karena kitab kan penelitian manuskrip ya, penelitian kitab ya. Saya analisa di sini, oh jadi kok kayak gini ya, oh ini kayak gini ya. Terus langsung saya temukan teori dakwah baru juga, ya. Itu ada di skripsi saya dan di disertasi saya, gitu ya. Nah, Anda juga begitu. Nanti sudah tahu teori manajemen dakwah seperti apa ya, atau manajemen pesantren seperti apa. Nah, ini kok berbeda, yaitu menemukan teori. Nah, selama ini di mahasiswa kita di sini belum ada, ya. Ya memang itu perlu kecerdasan. Jadi jarang sekali orang yang menemukan teori baru. Biasanya ya kurang menguatkan teori ya. Jiplak teori gitu ya, maksudnya pada kalau teori ini yang lain itu biasanya seperti itu, ya. Sampai sini paham ya? Oke, paham, berarti bisa ya menganalisa besok kalau melakukan penelitian. Dan ini sampean baru S1 bisa jadi peneliti saya di sini karena pengalaman di S1 neliti terus ngerti, oh kayak gini masuk maning jadi peneliti bisa gampang gitu ya. Nah, sekarang penelitian kuantitatif sederhana dulu ya, yang sesuai dengan teori dakwah. Nah, saya sampaikan, nanti saya tuliskan tulisannya ya, atau langsung ya. Nah ya langsung saya bawa aja ini ya, bisa nyampe enggak? Nah, sekarang bagaimana cara mengolah data ya? Yang mengolah datanya itu kalau di kuantitatif sederhana ya. Kalau yang kuantitatif yang kemarin sudah cara menghitung median, mean, modus ya, terus regresi, korelasi kan juga. Nah sekarang kita ajarin cara menganalisa frekuensi yang penelitian kuantitatif yang paling mudah ya, jadi semua bisa. Nah, ini frekuensi itu rumusnya begini. Hah? Kenapa? Ini ya, frekuensi itu ini ya, rumusnya begini, F sama dengan R per P. Ini dari saya ya rumusnya supaya mudah. Jadi kerjanya di sana ya, dia minta pakai. Nah, F ini artinya frekuensi ya. Frekuensi ya. Frekuensi. Ya. Nah, ini R adalah responden. Nah, ini P populasi. Atau bukan populasi tapi sampel, baik ya, sampel. Sing jelas, sing diteliti, yang sudah jelas diteliti ya. Kalau populasi kan berarti keseluruhannya ya, misalnya santri ada 1000, ya populasinya 1000 ya. Tapi kalau sampel itu yang diteliti dong, yang sampel menggunakannya sampel penelitian jangan populasi ya. Ini jadi F sama dengan R per S. Itu untuk apa? Untuk kuantitatif sederhana. Contoh seperti ini. Yang tadi ya, yang saya bilang. Tapi sampai kuantitatif ini bukan ya kualitatif ya, bikin tabel ya. Tabelnya di sini adalah frekuensi ya, hasil frekuensi. Terus di sini ada responden. Ini ada apa namanya? Frekuensi biasanya di sini ya, hasil. Ini apa namanya? Ini R ya.
Nah, misalnya responden 1 ya. Terus ini sampel 1, responden 1. Nah, ini di sini jawabannya tadi kan ada 100 ya. Populasinya ya atau sampelnya ada 100 ya. Nah, jawabannya di sini respondennya yang menjawab. Kalau kuantitatif kan angka ya atau ABC ya, jawaban ABC. Misalnya ini ada pertanyaan, apakah ustadzah di sini disiplin kan ya. Nah, jawaban A ya kan itu biasanya. Jawaban B tidak kan itu. Jawaban C ragu-ragu ya kan. Nah, maka di sini ditulis A, B, C ragu-ragu. Nah, ini jawaban A, B, C. Ini kan apa namanya? Ini jawabannya ya, nomor 1 A, B, C. Nah, ini respondennya yang menjawab di sini misalnya ada 100 ya. Nah, ini yang menjawab A ada 70 orang ya. Yang menjawab B tadi misalnya tidak ada 20 orang. Yang menjawab C ada 10 orang. Nah, ini mencari frekuensinya nanti berapa ini di pertanyaan nomor 1 ya. Maka begitu dibagi saja, yaitu 70 ya kan. Ini kan sampel, rumusnya kalau F adalah responden dibagi sampel penelitian yang kita teliti ya, semuanya yang kita teliti. Ini sampel penelitian dari populasi yang ada. Nah, berarti 7 F sama dengan 70 per 100 ya kan. Nah, 70 per 100 dikali 100%. Paham? Semua dikalikan 100%. Berarti F sama dengan ya, berarti kan ini dibuang nolnya 1 kan ya. Nolnya dibuang 2 ya, jadinya orang 100% ya kan. Berarti orang persentase. Nah, ini maka di sini ada 70%. Paham? Nah, ini kalau analisa sederhana yang terkait kuantitatif. Kalau tidak mantap lagi, cari di cara menghitung frekuensi kayak gitu ya. Tapi ini yang enak, nggak usah mikir-mikir apa-apa. Dan analisa ini bisa digunakan untuk yang tadi. Yang kualitatif itu kamu analisa dengan kualitatif ini, yaitu ketika ada 100 responden, kok yang menjawab 5 orang ya, paham? Berarti 5 orang per 100 berarti berapa persen? Cara mencari persen deh, ya sama masih semua 20%. Anu bener sih, bisa dikatakan ngerti. Yang kayak gue pengen kacang ngerti. Ada, Loh, bisa ngomong 20 coba 5 dibagi 100 jadinya 20. Kan di 20 nomor 100 coba bisa dibalik Bu. 100 dibagi 5 tapi ya peminat di hitungnya 20 nya dari mana? 20 kan sama dengan 20 kali 5 kan itu Bu 100. Jadi kan yang tadi itu ya, yang menjawabkan 1 itu. Jadi kan yang jelas. Ini dibagi berarti 20% ya. Kalau dikalikan berapa itu? 10 semua ya. Nah, 10 semua berarti 50 ya. Ya sama saja sudah, tapi cara sampai dibalik ya memang gampang. 100 dibagi 5 dibalikan. Nah, itu berarti 20 kan gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Mau itu ya, kalian yang cara menghitung persen ya. Diulangi lagi sebenarnya gampang memang, sebenarnya
yang dibagi 100 bisa, dibagi 10 dibagi 5 bisa, ya. Berarti kan 5 dibagi 100 sama dengan sing dibagi 100 bisa, dibagi 5 bisa, kira 100 kan bisa kabeh ya. Nah, 100 dibagi 100 siji, ya kan? Paham? Ini ya, nyalain 1. Ini ya. Iya. Terus 100 dibagi 5 kira 0,20. 20.